Masa dari sejumlah organisasi Islam tergabung dalam GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sedang melakukan long march untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri terkait dengan kasus tragedi kilometer 50 untuk dan juga memberikan hukum baru. Saat ini pihak masa aksi sedang melakukan long march mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih dan peci dan juga ada komando yang mengatur masa aksi melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Masa sudah mulai mendekat ke Mabes Polri untuk juga nantinya melakukan aksi terkait dengan tragedi kilometer 50 yang menewaskan sejumlah anggota pembela Islam atau FPI. Masa yang identitas mayoritas menggunakan baju berwarna putih ini sudah mulai berjalan menuju ke Mabes Polri untuk melakukan aksi. Terlihat juga halaman di dekat sekitar majelis untuk jalan di sekitar Mabes Polri juga sudah mulai ditutup karena memang masa yang datang dari arah Masjid Al-Azhar long march ke Mabes Polri untuk melakukan aksi damai atau aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, hari Kamis, Rabu tanggal 20 tanggal 17 Mei 2023. Mereka melantunkan sholawat dan membawa sejumlah poster terkait dengan kasus KM50. Artinya memprotes kepada Mabes Polri untuk kembalinya dibuka kasus tersebut yang memang terdakwanya divonis lepas saat itu oleh Pengadilan Jakarta Timur. Bapak polisi tolong kami diatur supaya tidak terlalu jauh putarnya. Jadi masih bisa muter nih? Ada putaran? Baik, jamaah tunggu di sini saja. Kalau begitu, langsung berangkat sini. Jamaah langsung masuk ke dalam sini. Mobil komando akan muter. Ya, lihat barisan yang rapi. Terlihat juga anggota kepolisian juga sudah mulai berjaga terkait dengan adanya aksi demo ini. Lapor di barisan TNI semuanya, jamaah ada di sebelah kiri jalan. Ya, ya memang anggota mobil kendaraan arus lalu lintas di sekitar sini juga mulai tersendat karena banyaknya massa yang datang untuk melakukan aksi terkait dengan KM50. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Para istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang
Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para mujahid, para mujahidah, wabillahi kepada orang tua yang dibantu keluarga 16 kar, kita doakan semoga sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para aparat baik dari TNI maupun dari Polri yang sudah ikut membantu pada acara aksi gerakan nasional pembela rakyat dan juga seluruh peserta aksi yang sudah hadir pada hari ini, yang tidak bisa sebutkan lagi satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semua. Baiklah, kita pada aksi 1705 ini tiada lain tiada bukan adalah temanya menuntut dituntaskannya kasus pembantaian KM50 dan tangkap seluruh para pelaku dan otaknya. Mudah-mudahan dengan kita datangnya ke sini menjadikan sabab rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segera ditangkap dan segera dihukum para pelaku dan otak pembantaian aktor utama Kus KM50. Baiklah, untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah, acara aksi pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar, dan para pelaku kasus KM50 segera ditangkap. Ala dunia wala kulinatin sulia ila adradun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dengan dibacakannya surah Fatihah, mudah-mudahan sekali lagi acara ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya agar acara ini berkah, marilah kita dengarkan memandang ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran kami, Al-Quran kami. Komando Al-Quran, mobil komando mundur sedikit. Ya Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, ya Al-Quran firman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ini aja kali ya, kan ini sesuai ini ya, sesuai yang ini aja, jangan ini. Baik, pada kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masalahnya kau yang kesana. وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pakai Undang-Undang Nomor 39/1999 soal HAM. Kalau ini kan pengadilan perbuatannya disebut dengan pelanggaran HAM berat. Untuk itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Dan itu dilakukan dan kita tuntut Komnas HAM yang baru yang bekerja. Jalur Komnas HAM ini. Yang keempat, jalur internasional. ICC, International Criminal Court di Den Haag. Itu memproses peradilan dunia yang berhubungan dengan kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya harus turun tangan itu. Sekurang-kurangnya CAT, Komite Against Torture, yaitu Komisi Internasional berhubungan dengan penyiksaan. Karena kita yakin tidak bahwa 6 syuhada disiksa. Yakin 6 syuhada ini disiksa, bukan hanya ditembak. Oleh karena itu, lembaga internasional harus turun. Yang terakhir, yang kelima, jalur politik. Jalur politik. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Ini pembunuhan politik. Betul tidak? Betul tidak pembunuhan politik? Betul, ini pembunuhan politik. Oleh karenanya, penanggung jawab politik negeri harus bertanggung jawab. Siapa itu? Presiden. Siapa itu? Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab. Kalau Jokowi diam saja, Jokowi harus turun dari jabatannya. Setuju? Setuju. Konstitusi mengatur boleh-boleh saja menurunkan presiden dalam masa jabatannya kalau dia melanggar hukum. Maka
pembantaian 6 syuhada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rijal Fadilah yang sudah menyampaikan orasinya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan tetap istiqomah dalam berjuang menegakkan keadilan. Takbir. Selanjutnya mohon kepada Ustaz Bapak Dubara, kemudian Haji Masir dari Jawara, dari Bitung untuk naik mobil komando untuk nanti dikasih kesempatan waktu untuk menyampaikan orasinya. Selanjutnya mari kita dengarkan dan juga perwakilan makna. Perwakilan makna nanti kita panggil siapa yang akan orasi. Baiklah, supaya kita lebih paham mengerti mengenai pembantaian KM 50, kita dengarkan orasi selanjutnya yaitu kepada Ustaz Bapak Batubara. Baik, dan juga kepada Habib Muhammad Hadi Alamsi untuk naik ke mobil komando untuk nanti membacakan konsidanya setelah orasi dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, masa aksi dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR saat ini sedang melakukan sholat asar berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Mabes Polri Jakarta Selatan untuk menuntut dibukanya kembali kasus tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam saat kala itu pada tahun 2020 lalu. Saat ini sejumlah jamaah sejumlah masa aksi tengah melakukan ibadah sholat asar berjamaah untuk sambil menunggu tim audiensi dari GNPR ini bertemu dengan Kapolri untuk memberikan novum baru terkait dengan kasus kilometer 50. Selain itu juga tadi masa aksi juga meminta kepada Polri untuk segera menangkap dan memenjarakan Komjen Pol Fadil Imran yang sekala itu menjadi Kapolda Metro Jaya saat kasus unlawful killing atau pembantaian terhadap 6 laskar FPI. Saat ini tim dari audiensi dari GNPR sudah memasuki Mabes Polri untuk nantinya memberikan novum baru yang ditemukan oleh pihaknya agar kasus KM 50 tersebut kembali dibuka, kembali diselidiki karena dinilai atau dianggap banyak hal-hal yang janggal dalam penyelidikannya. Yang saat ini 2 terdakwa yang merupakan anggota polisi yang melakukan penembakan hingga 6 anggota Laskar FPI ini tewas juga sudah divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian
laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fatihah. Saat ini masa dari sejumlah organisasi Islam tergabung dalam GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sedang melakukan long march untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri terkait dengan kasus tragedi kilometer 50 untuk dan juga memberikan hukum baru. Saat ini pihak masa aksi sedang melakukan long march mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih dengan peci dan juga ada komando yang mengatur masa aksi untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Masa sudah mulai mendekat ke Mabes Polri untuk juga nantinya melakukan aksi terkait dengan tragedi kilometer 50 yang menewaskan sejumlah anggota pembela Islam atau FPI. Masa yang identitas mayoritas menggunakan baju berwarna putih ini sudah mulai berjalan menuju ke Mabes Polri untuk melakukan aksi. Terlihat juga halaman di dekat sekitar majelis untuk jalan di sekitar Mabes Polri juga sudah mulai ditutup karena memang masa yang datang dari arah Masjid Al-Azhar long march ke Mabes Polri untuk melakukan aksi damai atau aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, hari Kamis, Rabu tanggal 20 tanggal 17 Mei 2023. Mereka melantunkan sholawat dan membawa sejumlah poster terkait dengan kasus KM50. Sepertinya memprotes kepada Mabes Polri untuk kembalinya dibuka kasus tersebut yang memang terdakwanya divonis lepas saat itu oleh Pengadilan Jakarta Timur. Bapak polisi, tolong kami diatur supaya tidak terlalu jauh putarnya. Jadi masih bisa muter nih, ada putaran. Baik, jamaah tunggu di sini saja. Kalau begitu, langsung berangkat sini. Jamaah langsung masuk ke dalam sini. Mobil komando akan muter. Ya, buat berikan yang rapi. Ya, juga terlihat juga anggota kepolisian juga sudah mulai berjaga terkait dengan adanya aksi demo ini. Lapor di barisan TNI semuanya, jamaah ada di sebelah kiri jalan. Ya, Pak. Ya, memang anggota mobil kendaraan arus lalu lintas di sekitar sini juga mulai tersendat karena banyaknya massa yang datang untuk melakukan aksi terkait dengan KM50.
Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Para istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga kepada pembentuknya yang taat dan patuh hingga akhir jalan. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada yang saya hormati, para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para mujahid, para mujahidah, wabillahi, kepada orang tua yang dibantu, keluarga 16 Laskar, kita doakan semoga sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para aparat baik dari TNI maupun dari Polri yang sudah ikut membantu pada acara aksi gerakan nasional pembela rakyat, dan juga seluruh peserta aksi yang sudah hadir pada hari ini, yang tidak bisa sebutkan lagi satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semua. Baiklah, kita pada aksi 1705 ini tiada lain tiada bukan adalah temanya menuntut dituntaskannya kasus pembantaian KM 50 dan tangkap seluruh para pelaku dan otaknya. Mudah-mudahan dengan kita datangnya ke sini menjadikan sabab rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segera ditangkap dan segera dihukum para pelaku dan otak pembantaian aktor utama Kus KM 50. Baiklah, untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah, acara aksi pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar, dan para pelaku kasus KM 50 segera ditangkap. Ala dunia wala kulnya tinsulia ila adradul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dengan dibacakannya surah Fatihah, mudah-mudahan sekali lagi acara ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya agar acara ini berkah, marilah kita dengarkan memandang ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran menggami, Al-Quran menggami. Komando Al-Quran. Mobil komando mundur sedikit. Ya Al-Quran satukan kami. Al-Quran ya Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ini aja kali ya, kan sesuai ini ya, sesuai yang ini aja, jangan ini.
Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pakai undang-undang nomor 39/1999 soal HAM. Kalau ini kan pengadilan perbuatannya disebut dengan pelanggaran HAM berat. Untuk itu undang-undang nomor 26 tahun 2000. Dan itu dilakukan dan kita tuntut Komnas HAM yang baru yang bekerja. Jalur Komnas HAM ini. Yang keempat, jalur internasional. ICC, International Criminal Court di Den Haag. Itu memproses peradilan dunia yang berhubungan dengan kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya harus turun tangan itu. Sekurang-kurangnya CAT, Komite Against Torture, yaitu komisi internasional berhubungan dengan penyiksaan. Karena kita yakin tidak bahwa 6 syuhada disiksa. Yakin 6 syuhada ini disiksa, bukan hanya ditembak. Oleh karena itu, lembaga internasional harus turun. Yang terakhir, yang kelima, jalur politik. Jalur politik. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Ini pembunuhan politik. Betul tidak? Betul tidak pembunuhan politik? Betul, ini pembunuhan politik. Oleh karenanya, penanggung jawab politik negeri harus bertanggung jawab. Siapa itu? Presiden. Siapa itu? Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab. Kalau Jokowi diam saja, Jokowi harus turun dari jabatan
keputusannya. Setuju? Setuju. Konstitusi mengatur boleh-boleh saja menurunkan presiden dalam masa jabatannya. Kalau dia melanggar hukum, maka makzulkan presiden karena bertanggung jawab atas pembantaian 6 syuhada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrul minallah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rijal Fadilah yang sudah menyampaikan orasinya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan tetap istiqomah dalam berjuang menegakkan kehadiran takbir. Selanjutnya mohon kepada Ustaz Batubara, kemudian Haji Masir dari Jawara, dari Pitung untuk naik mobil komando untuk nanti dikasih kesempatan waktu untuk menyampaikan orasinya. Selanjutnya mari kita dengarkan dan juga perwakilan makna. Nanti kita panggil siapa yang akan orasi. Baiklah, supaya kita lebih paham mengerti mengenai pembantaian KM50, kita dengarkan orasi selanjutnya yaitu kepada Ustaz Maulana Batubara. Baik, dan juga kepada Habib Muhammad Hadi Alamsi untuk naik ke mobil komando untuk nanti membacakan konsidanya setelah orasi dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, masa aksi dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR saat ini sedang melakukan sholat asar berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Mabes Polri Jakarta Selatan untuk menuntut dibukanya kembali kasus tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam saat kala itu pada tahun 2020 lalu. Saat ini sejumlah jamaah sejumlah masa aksi tengah melakukan ibadah sholat asar berjamaah untuk sambil menunggu tim audiensi dari GNPR ini bertemu dengan Kapolri untuk memberikan novum baru terkait dengan kasus kilometer 50. Selain itu juga tadi masa aksi juga meminta kepada Polri untuk segera menangkap dan memenjarakan Komjen Pol Fadil Imran yang sekala itu menjadi Kapolda Metro Jaya saat kasus unlawful killing atau pembantaian terhadap 6 laskar FPI. Saat ini tim dari audiensi dari GNPR sudah memasuki Mabes Polri untuk nantinya memberikan novum baru yang ditemukan oleh pihaknya agar kasus KM50 tersebut kembali dibuka, kembali diselidiki karena dinilai atau dianggap banyak hal-hal yang janggal dalam penyidikannya yang saat ini
dua terdakwa yang merupakan anggota polisi yang melakukan penembakan hingga 6 anggota Laskar FPI ini tewas juga sudah divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Fatihah. Saat ini masa dari sejumlah organisasi Islam tergabung dalam GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sedang melakukan long march untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri terkait dengan kasus tragedi kilometer 50 untuk dan juga memberikan hukum baru. Saat ini pihak masa aksi sedang melakukan long march mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih dengan peci dan juga ada komando yang mengatur masa aksi untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Masa sudah mulai mendekat ke Mabes Polri untuk juga nantinya melakukan aksi terkait dengan tragedi kilometer 50 yang menewaskan sejumlah anggota Front Pembela Islam atau FPI. Masa yang identitas mayoritas menggunakan baju berwarna putih ini sudah mulai berjalan menuju ke Mabes Polri untuk melakukan aksi. Terlihat juga halaman di dekat sekitar masjid untuk jalan di sekitar Mabes Polri juga sudah mulai ditutup karena memang masa yang datang dari arah Masjid Al-Azhar long march ke Mabes Polri untuk melakukan aksi damai atau aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, hari Kamis Rabu tanggal 20 tanggal 17 September 2023. Mereka melantunkan sholawat dan membawa sejumlah poster terkait dengan kasus KM 50. Sepertinya memprotes kepada Mabes Polri untuk kembalinya dibuka kasus tersebut yang memang terdakwanya divonis lepas saat itu oleh Pengadilan Jakarta Timur. Bapak polisi tolong kami diatur supaya tidak terlalu jauh putarnya. Jadi masih bisa muter nih, ada putaran. Baik, jamaah tunggu di sini saja. Kalau begitu, langsung berangkat sini. Jamaah langsung masuk ke dalam sini. Mobil komando akan muter. Ya, lihat barisan yang rapi. Terlihat juga anggota kepolisian juga sudah mulai berjaga terkait dengan adanya aksi demo ini. Latar, barisan, TNI semuanya, jamaah ada di sebelah sini. Ya, mobil komando akan muter.
Ya, memang anggota mobil kendaraan arus lalu lintas di sekitar sini juga mulai tersendat karena banyaknya massa yang datang untuk melakukan aksi terkait dengan KM 50. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Para istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang taat dan patuh hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan sahabatul usma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada yang saya hormati, para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para mujahid, para mujahidah, wabillahi, kepada orang tua yang dibantu keluarga 16 kar, kita doakan semoga sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para aparat baik dari TNI maupun dari Polri yang sudah ikut membantu pada acara aksi gerakan nasional pembela rakyat, dan juga seluruh peserta aksi yang sudah hadir pada hari ini, yang tidak bisa sebutkan lagi satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semua. Baiklah, kita pada aksi 1705 ini tiada lain tiada bukan Saat ini masa dari sejumlah organisasi Islam tergabung dalam GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sedang melakukan long march untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri terkait dengan kasus tragedi kilometer 50 untuk dan juga memberikan hukum baru. Saat ini pihak masa aksi sedang melakukan long march mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih dengan peci dan juga ada komando yang mengatur masa aksi untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Masa sudah mulai mendekat ke Mabes Polri untuk juga nantinya melakukan aksi terkait dengan tragedi kilometer 50 yang menewaskan sejumlah anggota Front Pembela Islam atau FPI. Masa yang identitas mayoritas menggunakan baju berwarna putih ini sudah mulai berjalan menuju ke Mabes Polri untuk melakukan aksi. Terlihat juga halaman di dekat sekitar masjid
untuk jalan di sekitar Mabes Polri juga sudah mulai ditutup karena memang masa yang datang dari arah Masjid Al Azhar long march ke Mabes Polri untuk melakukan aksi damai atau aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, hari Kamis, Rabu tanggal 20 tanggal 17 Mei 2023. Mereka melantunkan sholawat dan membawa sejumlah poster terkait dengan kasus KM50. Sepertinya memprotes kepada Mabes Polri untuk kembalinya dibuka kasus tersebut yang memang terdakwanya divonis lepas saat itu oleh Pengadilan Jakarta Timur. Bapak polisi, tolong kami diatur supaya tidak terlalu jauh putarnya. Jadi masih bisa muter nih, ada putaran. Baik, jamaah tunggu di sini saja. Kalau begitu, langsung merangkul sini. Jamaah langsung masuk ke dalam sini. Mobil komando akan muter. Ya, lihat barisan yang rapi. Ya, juga terlihat juga anggota kepolisian juga sudah mulai berjaga terkait dengan adanya aksi demo ini. Lapor di barisan TNI semuanya, jamaah ada di sebelah kiri jalan. Ya, memang anggota mobil kendaraan arus lalu lintas di sekitar sini juga mulai tersendat karena banyaknya massa yang datang untuk melakukan aksi terkait dengan KM50. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Para istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang taat dan patuh hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada yang saya hormati, para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para mujahid, para mujahidah, wabillahi kepada orang tua yang dibantu keluarga 16 Laskar, kita doakan semoga sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para aparat baik dari TNI maupun dari Polri yang sudah ikut membantu pada acara aksi gerakan nasional pembela rakyat dan juga seluruh peserta aksi yang sudah hadir pada hari ini, yang tidak bisa sebutkan lagi satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semua. Baiklah, kita pada aksi 1705 ini tiada lain tiada bukan adalah temanya menuntut dituntaskannya kasus pembantaian KM50 dan tangkap seluruh para pelaku dan otaknya. Mudah-mudahan dengan kita datangnya ke sini menjadikan sabab rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segera ditangkap dan segera dihukum para pelaku dan otak pembantaian aktor utama terkus KM50. Baiklah, untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah.
Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah, acara aksi pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar, dan para pelaku Gue bikin pantauan nih. kasus KM50 segera ditangkap. Ala adinya wala kuliyatin sulia ila adradul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dengan dibacakannya surah Fatihah, mudah-mudahan sekali lagi acara ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya agar acara ini berkah, marilah kita dengarkan memandang ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran menkame, Al-Quran menkame. Komando Al-Quran. Mobil komando mundur sedikit. Ya Al-Quran sabukan kami. Al-Quran imam. Ya Al-Quran teman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ini aja kali ya, kan ini sesuai ini ya, sesuai yang ini aja, jangan Baik, pada kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين
أفواههم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pakai Undang-Undang Nomor 39/1999 soal HAM. Kalau ini kan pengadilan perbuatannya disebut dengan pelanggaran HAM berat. Untuk itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Dan itu dilakukan dan kita tuntut Komnas HAM yang baru yang bekerja. Jalur Komnas HAM ini. Yang keempat, jalur internasional. ICC, International Criminal Court di Den Haag itu memproses peradilan dunia yang berhubungan dengan kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya harus turun tangan itu. Sekurang-kurangnya CAT, Komite Against Torture, yaitu Komisi Internasional berhubungan dengan penyiksaan. Karena kita yakin tidak bahwa 6 syuhada disiksa. Yakin 6 syuhada ini disiksa, bukan hanya ditembak. Oleh karena itu, lembaga internasional harus turun. Yang terakhir, yang kelima, jalur politik. Jalur politik. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Ini pembunuhan politik. Betul tidak? Betul tidak pembunuhan politik? Betul, ini pembunuhan politik. Oleh karenanya, penanggung jawab politik negeri harus bertanggung jawab. Siapa itu? Presiden. Siapa itu? Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab. Kalau Jokowi diam saja, Jokowi harus turun dari jabatannya. Setuju? Setuju. Konstitusi mengatur boleh-boleh saja menurunkan presiden dalam masa jabatannya kalau dia melanggar hukum. Maka makzulkan presiden karena bertanggung jawab atas pembantaian 6 syuhada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rijal Fadilah yang sudah menyampaikan orasinya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan tetap istiqomah dalam berjuang menegakkan kehadiran takbir. Selanjutnya mohon kepada Ustaz Mahfud Umara, kemudian Haji Masir dari Jawara, dari Pitung untuk naik mobil komando untuk nanti dikasih kesempatan waktu untuk menyampaikan orasinya. Selanjutnya mari kita dengarkan dan juga perwakilan Makna. Perwakilan Makna nanti kita panggil siapa yang akan orasi. Baiklah, supaya kita lebih paham mengerti mengenai pembantaian KM 50, kita dengarkan orasi selanjutnya yaitu kepada Ustaz Maulana Batubara. Baik, dan juga kepada Habib Muhammad Hadi Alamsi untuk naik ke mobil komando untuk nanti membacakan konsidanya setelah orasi dari Allahu Akbar. Allahu Akbar.
aksi dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR saat ini sedang melakukan sholat asar berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Mabes Polri Jakarta Selatan untuk menuntut dibukanya kembali kasus tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam saat kala itu pada tahun 2020 lalu. Saat ini sejumlah jamaah sejumlah masa aksi tengah melakukan ibadah sholat asar berjamaah untuk sambil menunggu tim audiensi dari GNPR ini bertemu dengan Kapolri untuk memberikan novum baru terkait dengan kasus kilometer 50. Selain itu juga tadi masa aksi juga meminta kepada Polri untuk segera menangkap dan menjarakan Komjen Pol Fadil Imran yang kala itu menjadi Kapolda Metro Jaya saat kasus unlawful killing atau pembantaian terhadap 6 laskar FPI. Saat ini tim dari audiensi dari GNPR sudah memasuki Mabes Polri untuk nantinya memberikan novum baru yang ditemukan oleh pihaknya agar kasus KM50 tersebut kembali dibuka, kembali diselidiki karena dinilai atau dianggap banyak hal-hal yang janggal dalam penyidikannya. Yang saat ini 2 terdakwa yang merupakan anggota polisi yang melakukan penembakan hingga 6 anggota Laskar FPI ini tewas juga sudah divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Sudah kalah kabut hidupnya, pindah dari Depok ke Cibubur, saudara. Hidupnya sudah tak berkah, hidupnya penuh dengan ketakutan. Apalagi mereka dalamnya lebih, apalagi mereka yang mempunyai dana lebih. Siap-siap azab Allah akan datang kepada kalian kalau kalian tidak cepat taubat kepada Allah lebih. Tapi dan pesan saya juga kepada ulama-ulama sok, ulama-ulama yang selalu mengintil Umaro, yang selalu menjilat Umaro, yang tahu Umaro itu jahat, yang tahu Umaro itu jahat, yang tahu Umaro itu tidak benar, yang tahu Umaro itu tidak melaksanakan amanah. Mereka masih asik menjilatnya, mereka tidak mau mendengarnya, mereka tidak mau
Benar, saat ini masa dari sejumlah organisasi Islam tergabung dalam GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sedang melakukan long march untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri terkait dengan kasus tragedi kilometer 50 untuk dan juga memberikan hukum baru. Saat ini pihak masa aksi sedang melakukan long march mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih dan peci dan juga ada komando yang mengatur masa aksi untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Masa sudah mulai mendekat ke Mabes Polri untuk juga nantinya melakukan aksi terkait dengan tragedi kilometer 50 yang menewaskan sejumlah anggota Front Pembela Islam atau FPI. Masa yang identitas mayoritas menggunakan baju berwarna putih ini sudah mulai berjalan menuju ke Mabes Polri untuk melakukan aksi. Terlihat juga halaman di dekat sekitar majelis untuk jalan di sekitar Mabes Polri juga sudah mulai ditutup karena memang masa yang datang dari arah Masjid Al-Azhar long march ke Mabes Polri untuk melakukan aksi damai atau aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, hari Kamis, Rabu tanggal 20 tanggal 17 Mei 2023. Mereka melantunkan sholawat dan membawa sejumlah poster terkait dengan kasus KM50. Sepertinya memprotes kepada Mabes Polri untuk kembalinya dibuka kasus tersebut yang memang terdakwanya divonis lepas saat itu oleh Pengadilan Jakarta Timur. Bapak polisi tolong kami diatur supaya tidak terlalu jauh putarnya. Jadi masih bisa muter nih, ada putaran. Baik, jamaah tunggu di sini saja. Kalau begitu, langsung berangkat sini. Jamaah langsung masuk ke dalam sini. Mobil komando akan muter. Ya, lihat barisan yang rapi. Terlihat juga anggota kepolisian juga sudah mulai berjaga terkait dengan adanya aksi demo ini. Lapor di barisan TNI semuanya, jamaah ada di sebelah kiri jalan. Ya, ya memang anggota mobil kendaraan arus lalu lintas di sekitar sini juga mulai tersendat karena banyaknya massa yang datang untuk melakukan aksi terkait dengan KM50.
Ya, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Para istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang taat dan patuh hingga akhir jalan. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada yang saya hormati, para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para mujahid, para mujahidah, wabillahi, kepada orang tua yang dibantu, keluarga 6 laskar, kita doakan semoga sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para aparat baik dari TNI maupun dari Polri yang sudah ikut membantu pada acara aksi gerakan nasional pembela rakyat, dan juga seluruh peserta aksi yang sudah hadir pada hari ini, yang tidak bisa sebutkan lagi satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semua. Baiklah, kita pada aksi 1705 ini tiada lain tiada bukan adalah temanya menuntut dituntaskannya kasus pembantaian KM 50 dan tangkap seluruh para pelaku dan otaknya. Mudah-mudahan dengan kita datangnya ke sini menjadikan sabab rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segera ditangkap dan segera dihukum para pelaku dan otak pembantaian aktor utama Kus KM 50. Baiklah, untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah, acara aksi pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar, dan para pelaku kasus KM 50 segera ditangkap. Ala dunia wala kuliyatin suria ila adradul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dengan dibacakannya surah Fatihah, mudah-mudahan sekali lagi acara ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya agar acara ini berkah, marilah kita dengarkan memandang ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran menggami, Al-Quran menggami. Komando Al-Quran. Mobil komando mundur sedikit. Ya Al-Quran satukan kami. Al-Quran ya Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ini aja kali ya, kan sesuai ini ya, sesuai yang ini aja, jangan. Baik,
kita itu satu. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pakai Undang-Undang Nomor 39/1999 soal HAM. Kalau ini kan pengadilan perbuatannya disebut dengan pelanggaran HAM berat. Untuk itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Dan itu dilakukan dan kita tuntut Komnas HAM yang baru yang bekerja. Jalur Komnas HAM ini. Yang keempat, jalur internasional. ICC, International Criminal Court di Den Haag. Itu memproses peradilan dunia yang berhubungan dengan kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya harus turun tangan itu. Sekurang-kurangnya CAT, Komite Against Torture, yaitu Komisi Internasional berhubungan dengan penyiksaan. Karena kita yakin tidak bahwa 6 syuhada disiksa. Yakin 6 syuhada ini disiksa, bukan hanya ditembak. Oleh karena itu, lembaga internasional harus turun. Yang terakhir, yang kelima, jalur politik. Jalur politik. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Ini pembunuhan politik. Betul tidak? Betul tidak pembunuhan politik? Betul, ini pembunuhan politik. Oleh karenanya, penanggung jawab politik negeri harus bertanggung jawab. Siapa itu? Presiden. Siapa itu? Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab. Kalau Jokowi diam saja,
Jokowi harus turun dari jabatannya. Setuju? Setuju. Konstitusi mengatur boleh-boleh saja menurunkan presiden dalam masa jabatannya. Kalau dia melanggar hukum, maka makzulkan presiden karena bertanggung jawab atas pembantaian 6 syuhada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rijal Fadilah yang sudah menyampaikan orasinya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan tetap istiqomah dalam berjuang menegakkan kehadiran takbir. Selanjutnya mohon kepada Ustaz Batubara, kemudian Haji Masir dari Jawara, dari Pitu untuk naik mobil komando untuk nanti dikasih kesempatan waktu untuk menyampaikan orasinya. Selanjutnya mari kita dengarkan dan juga perwakilan Mama. Perwakilan Mama nanti kita panggil siapa yang akan orasi. Baiklah, supaya kita lebih paham mengerti mengenai pembantaian KM50, kita dengarkan orasi selanjutnya yaitu kepada Ustaz Marwan Batubara. Baik, dan juga kepada Abi Muhammad Hadi Alamsi untuk naik ke mobil komando untuk nanti membacakan qasidah-qasidahnya setelah orasi dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, masa aksi dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR saat ini sedang melakukan sholat asar berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Mabes Polri Jakarta Selatan untuk menuntut dibukanya kembali kasus tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam saat kala itu pada tahun 2020 lalu. Saat ini sejumlah jamaah sejumlah masa aksi tengah melakukan ibadah sholat asar berjamaah untuk sambil menunggu tim audiensi dari GNPR ini bertemu dengan Kapolri untuk memberikan novum baru terkait dengan kasus kilometer 50. Selain itu juga tadi masa aksi juga meminta kepada Polri untuk segera menangkap dan menjarakan Komjen Pol Fadil Imran yang sekala itu menjadi Kapolda Metro Jaya saat kasus unlawful killing atau pembantaian terhadap 6 laskar FPI. Saat ini tim dari audiensi dari GNPR sudah memasuki Mabes Polri untuk nantinya Allahu Akbar.
memberikan novum baru yang ditemukan oleh pihaknya agar kasus KM50 tersebut kembali dibuka, kembali diselidiki karena dinilai atau dianggap banyak hal-hal yang janggal dalam penyidikannya. Yang saat ini 2 terdakwa yang merupakan anggota polisi yang melakukan penembakan hingga 6 anggota Laskar FPI ini tewas juga sudah divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fatihah. Dua orang yang kemarin dibebaskan, 2 orang yang kasus KM50 dibebaskan, sudah kalah kabut hidupnya, pindah dari Depok ke Cibubur, saudara. Hidupnya sudah tak berkah, hidupnya penuh dengan ketakutan, apalagi mereka dalamnya lebih, apalagi mereka yang mempunyai dana lebih. Siap-siap azab Allah akan datang kepada kalian kalau kalian tidak cepat taubat kepada Allah. Tapi
dia tidak marah dengan kita kursi yang dilecehkan, bahkan dia tidak peduli dengan saudaranya yang disiksa dan dibunuh. Katakan kepada mereka untuk taubat kedua kembali ke jalan Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masa dari sejumlah organisasi Islam tergabung dalam GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat sedang melakukan long march untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri terkait dengan kasus tragedi kilometer 50 untuk dan juga memberikan hukum baru. Saat ini pihak masa aksi sedang melakukan long march mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih dan peci dan juga ada komando yang mengatur masa aksi untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Masa sudah mulai mendekat ke Mabes Polri untuk juga nantinya melakukan aksi terkait dengan tragedi kilometer 50 yang menewaskan sejumlah anggota Front Pembela Islam atau FPI. Masa yang identitas mayoritas menggunakan baju berwarna putih ini sudah mulai berjalan menuju ke Mabes Polri untuk melakukan aksi. Terlihat juga halaman di dekat sekitar masjid untuk jalan di sekitar Mabes Polri juga sudah mulai ditutup karena memang masa yang datang dari arah Masjid Al-Azhar long march ke Mabes Polri untuk melakukan aksi damai atau aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, hari Kamis, Rabu tanggal 20 tanggal 17 September 2023. Mereka melantunkan sholawat dan membawa sejumlah poster terkait dengan kasus KM50. Sepertinya memprotes kepada Mabes Polri untuk kembalinya dibuka kasus tersebut yang memang terdakwanya divonis lepas saat itu oleh Pengadilan Jakarta Timur. Bapak polisi tolong kami diatur supaya tidak terlalu jauh putarnya. Jadi masih bisa muter nih, ada putaran. Baik, jamaah tunggu di situ saja. Kalau begitu, langsung berangkat sini. Jamaah langsung masuk ke dalam sini. Mobil komando akan muter. Ya, lihat barisan yang rapi. Terlihat juga anggota kepolisian juga sudah mulai berjaga terkait dengan adanya aksi demo ini. Latar di barisan dari semuanya jamaah ada di sebelah kiri jalan. Ya memang anggota mobil kendaraan arus lalu lintas di sekitar sini juga mulai tersendat karena banyaknya massa yang datang untuk melakukan aksi terkait dengan KM50.
Ya, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Para istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang taat dan patuh hingga akhir jalan. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada yang saya hormati, para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para mujahid, para mujahidah, wabillahi kepada orang tua yang dibantu keluarga 16 kar, kita doakan semoga sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para aparat baik dari TNI maupun dari Polri yang sudah ikut membantu pada acara aksi gerakan nasional pembela rakyat, dan juga seluruh peserta aksi yang sudah hadir pada hari ini, yang tidak bisa sebutkan lagi satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semua. Baiklah, kita pada aksi 1705 ini tiada lain tiada bukan adalah temanya menuntut dituntaskannya kasus pembantaian KM 50 dan tangkap seluruh para pelaku dan otaknya. Mudah-mudahan dengan kita datangnya ke sini menjadikan sabab rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segera ditangkap dan segera dihukum para pelaku dan otak pembantaian aktor utama Kus KM 50. Baiklah, untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah, acara aksi pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar, dan para pelaku kasus KM 50 segera ditangkap. Ala adinya wala kuliyatin sulia ila adradul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dengan dibacakannya surah Fatihah, mudah-mudahan sekali lagi acara ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya agar acara ini berkah, marilah kita dengarkan memandang ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran Al-Quran komando Al-Quran, mobil komando mundur sedikit. Ya Al-Quran sabungan Al-Quran ya Al-Quran turunkan kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ini aja kali ya, kan ini sesuai ini ya, sesuai yang ini aja, jangan ini. Baik,
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم Masalahnya kau yang kesana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pakai undang-undang nomor 39/1999 soal HAM. Kalau ini kan pengadilan perbuatannya disebut dengan pelanggaran HAM berat. Untuk itu undang-undang nomor 26 tahun 2000. Dan itu dilakukan dan kita tuntut Komnas HAM yang baru yang bekerja. Jalur Komnas HAM ini. Yang keempat, jalur internasional. ICC, International Criminal Court di Den Haag. Itu memproses peradilan dunia yang berhubungan dengan kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya harus turun tangan itu. Sekurang-kurangnya CAT, Komite Against Torture, yaitu komisi internasional berhubungan dengan penyiksaan. Karena kita yakin tidak bahwa 6 syuhada disiksa. Yakin 6 syuhada ini disiksa, bukan hanya ditembak. Oleh karena itu, lembaga internasional harus turun. Yang terakhir, yang kelima, jalur politik. Jalur politik. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Ini pembunuhan politik. Betul tidak? Betul tidak pembunuhan politik? Betul, ini pembunuhan politik. Oleh karenanya, penanggung jawab politik negeri harus bertanggung jawab. Siapa itu? Presiden. Siapa itu? Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab. Kalau Jokowi diam saja, Jokowi harus turun dari jabatannya. Tentunya
Setuju. Konstitusi mengatur boleh-boleh saja menurunkan presiden dalam masa jabatannya. Kalau dia melanggar hukum, maka makzulkan presiden karena bertanggung jawab atas pembantaian 6 syuhada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rijal Fadilah yang sudah menyampaikan orasinya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan tetap istiqomah dalam berjuang menegakkan kehadiran takbir. Selanjutnya mohon kepada Ustaz Bapak Dubara, kemudian Haji Masir dari Jawara, dari Pitung untuk naik mobil komando untuk nanti dikasih kesempatan waktu untuk menyampaikan orasinya. Selanjutnya mari kita dengarkan dan juga perwakilan Muhammad. Perwakilan Muhammad nanti kita panggil siapa yang akan orasi. Baiklah, supaya kita lebih paham mengerti mengenai pembantaian KM 50, kita dengarkan orasi selanjutnya yaitu kepada Ustaz Marwan Batubara. Dan juga kepada Habib Muhammad Hadi Al-Absi untuk naik ke mobil komando untuk nanti membacakan konsidanya setelah orasi dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, masa aksi dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR saat ini sedang melakukan sholat asar berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Mabes Polri Jakarta Selatan untuk menuntut dibukanya kembali kasus tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam saat kala itu pada tahun 2020 lalu. Saat ini sejumlah jamaah sejumlah masa aksi tengah melakukan ibadah sholat asar berjamaah untuk sambil menunggu tim audiensi dari GNPR ini bertemu dengan Kapolri untuk memberikan novum baru terkait dengan kasus kilometer 50. Selain itu juga tadi masa aksi juga meminta kepada Polri untuk segera menangkap dan memenjarakan Komjen Pol Fadil Imran yang sekala itu menjadi Kapolda Metro Jaya saat kasus unlawful killing atau pembantaian terhadap 6 laskar FPI. Saat ini tim dari audiensi dari GNPR sudah memasuki Mabes Polri untuk nantinya memberikan novum baru yang ditemukan oleh pihaknya agar kasus KM 50 tersebut kembali dibuka, kembali diselidiki karena dinilai atau dianggap
banyak hal-hal yang janggal dalam penyidikannya. Yang saat ini 2 terdakwa yang merupakan anggota polisi yang melakukan penembakan hingga 6 anggota Laskar FPI ini tewas juga sudah divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fatihah. Dua orang yang kasus KM50 dibebaskan. Sudah kalah kabut hidupnya. Pindah dari Depok ke Cibubur, saudara. Hidupnya sudah tak berkah. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Apalagi mereka dalamnya lebih. Apalagi mereka yang mempunyai dana lebih. Siap-siap azab Allah akan datang kepada kalian. Kalau kalian tidak cepat taubat kepada Allah lebih. Tapi dan pesan saya juga kepada ulama-ulama sok, ulama-ulama yang selalu mengintir Mubarak, yang selalu menjilat Mubarak, yang tahu Mubarak itu jahat, yang tahu Mubarak itu jahat, yang tahu Mubarak itu tidak benar, yang tahu Mubarak itu tidak melaksanakan amanah. Mereka masih asik menjilatnya, mereka tidak mau mendengarnya, mereka tidak mau menasihatinya. Tahu benar kesuhan kalian. Betul, betul. Ada ulama yang begitu, ada ulama yang bilang kemasan, ada ulama yang bilang jenderal, ada ulama
rakyat sedang melakukan long march untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri terkait dengan kasus tragedi kilometer 50 untuk dan juga memberikan hukum baru. Saat ini pihak masa aksi sedang melakukan long march mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih dan peci dan juga ada komando yang mengatur masa aksi untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Masa sudah mulai mendekat ke Mabes Polri untuk juga nantinya melakukan aksi terkait dengan tragedi kilometer 50 yang menewaskan sejumlah anggota pembela Islam atau FPI. Masa yang mayoritas menggunakan baju berwarna putih ini sudah mulai berjalan menuju ke Mabes Polri untuk melakukan aksi. Terlihat juga halaman di dekat sekitar masjid untuk jalan di sekitar Mabes Polri juga sudah mulai ditutup karena memang masa yang datang dari arah Masjid Al-Azhar long march ke Mabes Polri untuk melakukan aksi damai atau aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, hari Kamis, Rabu tanggal 20 tanggal 17 Mei 2023. Mereka melantunkan sholawat dan membawa sejumlah poster terkait dengan kasus KM50. Sepertinya memprotes kepada Mabes Polri untuk kembali dibuka kasus tersebut yang memang terdakwanya divonis lepas saat itu oleh Pengadilan Jakarta Timur. Bapak polisi, tolong kami diatur supaya tidak terlalu jauh putarnya. Jadi masih bisa muter nih, ada putaran. Baik, jamaah tunggu di sini saja. Kalau begitu, langsung berangkat sini. Jamaah langsung masuk ke dalam sini. Mobil komando akan muter. Ya, lihat barisan yang rapi. Terlihat juga anggota kepolisian juga sudah mulai berjaga terkait dengan adanya aksi demo ini. Waktu di barisan TNI semuanya, jamaah ada di sebelah kiri jalan. Ya, memang anggota mobil kendaraan arus lalu lintas di sekitar sini juga mulai tersendat karena banyaknya massa yang datang untuk melakukan aksi terkait dengan KM50. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Para istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga kepada pemimpinnya yang taat dan patuh hingga akhir jalan. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad
menghormati para aparat baik dari TNI maupun dari Polri yang sudah ikut membantu pada acara aksi gerakan nasional pembela rakyat dan juga seluruh peserta aksi yang sudah hadir pada hari ini, yang tidak bisa sebutkan lagi satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semua. Baiklah, kita pada aksi 1705 ini tiada lain tiada bukan adalah temanya menuntut dituntaskannya kasus pembantaian KM50 dan tangkap seluruh para pelaku dan otaknya. Mudah-mudahan dengan kita datangnya ke sini menjadikan sabab rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segera ditangkap dan segera dihukum para pelaku dan otak pembantaian aktor utama Kus KM50. Baiklah, untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah, acara aksi pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar, dan para pelaku kasus KM50 segera ditangkap. Ala dunia wala kuliyatin sulia ila adradul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dengan dibacakannya surah Fatihah, mudah-mudahan sekali lagi acara ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya agar acara ini berkah, marilah kita dengarkan memandang ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran menggami, Al-Quran menggami. Komando Al-Quran, mobil komando mundur sedikit. Ya Al-Quran satukan kami, Al-Quran ya Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ini aja kali ya, kan ini sesuai ini ya, sesuai yang ini aja, jangan ini. Baik, pada kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustaz Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pakai Undang-Undang Nomor 39/1999 soal HAM. Kalau ini kan pengadilan perbuatannya disebut dengan pelanggaran HAM berat. Untuk itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Dan itu dilakukan dan kita tuntut Komnas HAM yang baru yang bekerja. Jalur Komnas HAM ini. Yang keempat, jalur internasional. ICC, International Criminal Court di Den Haag. Itu memproses peradilan dunia yang berhubungan dengan kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya harus turun tangan itu. Sekurang-kurangnya CAT, Komite Against Torture, yaitu Komisi Internasional berhubungan dengan penyiksaan. Karena kita yakin tidak bahwa 6 syuhada disiksa. Yakin 6 syuhada ini disiksa, bukan hanya ditembak. Oleh karena itu, lembaga internasional harus turun. Yang terakhir, yang kelima, jalur politik. Jalur politik. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Ini pembunuhan politik. Betul tidak? Betul tidak pembunuhan politik? Betul, ini pembunuhan politik. Oleh karenanya, penanggung jawab politik negeri harus bertanggung jawab. Siapa itu? Presiden. Siapa itu? Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab. Kalau Jokowi diam saja, Jokowi harus turun dari jabatannya. Setuju? Setuju. Konstitusi mengatur boleh-boleh saja menurunkan presiden dalam masa jabatannya kalau dia melanggar hukum. Maka makzulkan presiden karena bertanggung jawab atas pembantaian 6 syuhada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
selanjutnya Alhamdulillah yang sudah menyampaikan orasinya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan tetap istiqomah dalam berjuang menegakkan kehadiran takbir. Selanjutnya mohon kepada Ustaz Bapak Dubara, kemudian Haji Masir dari Jawara, dari Pitung untuk naik mobil komando untuk nanti dikasih kesempatan waktu untuk menyampaikan orasinya. Selanjutnya mari kita dengarkan dan juga perwakilan Makmah. Perwakilan Makmah nanti kita panggil siapa yang akan orasi. Baiklah, supaya kita lebih paham mengerti mengenai pembantaian KM50, kita dengarkan orasi selanjutnya yaitu kepada Ustaz Bapak Dubara. Baik, dan juga kepada Habib Muhammad Hadi Alamsi untuk naik ke mobil komando untuk nanti membacakan konsidanya setelah orasi dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, masa aksi dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR saat ini sedang melakukan sholat asar berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Mabes Polri Jakarta Selatan untuk menuntut dibukanya kembali kasus tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam saat kala itu pada tahun 2020 lalu. Saat ini sejumlah jamaah sejumlah masa aksi tengah melakukan ibadah sholat asar berjamaah untuk sambil menunggu tim audiensi dari GNPR ini bertemu dengan Kapolri untuk memberikan novum baru terkait dengan kasus kilometer 50. Selain itu juga tadi masa aksi juga meminta kepada Polri untuk segera menangkap dan menjarakan Komjen Pol Fadil Imran yang sekala itu menjadi Kapolda Metro Jaya saat kasus unlawful killing atau pembantaian terhadap 6 laskar FPI. Saat ini tim dari audiensi dari GNPR sudah memasuki Mabes Polri untuk nantinya memberikan novum baru yang ditemukan oleh pihaknya agar kasus KM50 tersebut kembali dibuka